Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube kita, channel YouTube Kursi Guru ya. Pastikan adik-adik sudah subscribe channel kita dan pastikan selalu tonton terus update video dari kami. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial dan pastikan kalian juga harus semangat ya. Bawa penanya, bawa bukunya, dan catat apa materi kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang masalah intensitas dan taraf intensitas bunyi ya. Kalau seandainya kalian pernah belajar materi bunyi, ada subbagian kalian akan membahas tentang taraf intensitas dan intensitas bunyi. Nah, kali ini channel Kursi Guru khusus akan menyajikan materi buat kalian sehingga kalian bisa paham materinya ya. Check it out, yuk langsung saja. Kita akan tulis materinya. Materi yang akan Mbak bahas itu intensitas dan taraf intensitas. Taraf intensitas bunyi. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini ya. Intensitas dan taraf intensitas bunyi. Adik-adik, kalau seandainya kalian mendengar bunyi yang agak besar ya, frekuensinya atau nadanya agak besar, maka dia memiliki intensitas dan taraf intensitas tinggi artinya. Jadi taraf intensitas atau intensitas ini tingkat kebisingan. Jadi semakin bising bunyi tersebut berarti intensitasnya akan semakin besar atau taraf intensitasnya juga akan semakin besar. Nah, kalau seandainya bunyinya semakin kecil, semakin sunyi nih misalnya, berarti intensitas dan atau taraf intensitasnya semakin kecil ya. Jadi intensitas dan taraf intensitas ini tingkat kebisingan yang kalian dengar. Nah, ini. Nah, adik-adik ya, kita akan bahas kalau seandainya ingin mencari intensitas bunyi gimana rumusnya, dan begitupun kalau ingin mencari taraf intensitas bunyi gimana rumusnya, kita akan langsung ya. Yang pertama kita fokuskan ke intensitas dulu. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi ini adik-adik disimbolkan dengan I. I ini rumusnya I sama dengan P per A. Nah, IPA. Jadi taraf intensitas bunyi itu dirumuskan I sama dengan P dibagi dengan A. Nah, P ini merupakan daya. Satuan daya itu watt. Oke, kemudian A itu ialah luas penampang. Luas penampang ini satuannya meter kuadrat. Makanya intensitas ini nanti I itu intensitas dengan satuan watt per meter kuadrat. Kalau nanti dijabarkan rumus ini, maka rumusnya menjadi P dibagi 4 pi R kuadrat. Nah, R kuadrat di sini ialah jarak. R-nya merupakan jarak. Jadi adik-adik di sini ya, ada hubungan antara I sama R. Ya, hubungan antara I sama R itu ternyata intensitas itu berbanding terbalik dengan jaraknya. Jadi kalau misalnya seandainya nih, oke, Mbak buat persamaan I2 per I1, maka di sini R1 per R2, tapi ingat R1 dan R2-nya harus dikuadratkan. Kenapa Mbak tekankan hubungan antara intensitas dan jarak? Karena kadang di dalam soal itu masuk deh. Jadi misalnya intensitasnya pada jarak sekian itu A misalnya. Kalau seandainya jaraknya diubah jadi sekian misalnya ya, intensitasnya berapa, itu biasanya selalu ditanyakan di dalam soal intensitas ketika jaraknya udah diubah. Nah, jadi kalian harus tahu nih, harus paham hubungan antara intensitas dan jarak. Intensitas dan jarak itu hubungannya berbanding terbalik, tapi jaraknya jangan lupa dikuadratkan ya. Jadi ini untuk kali ini, oke? Nih, ini untuk intensitas bunyi. Sekarang kita akan masuk ke taraf intensitas. Nih, taraf intensitas. Taraf intensitas. Kalau kalian sudah punya intensitas suatu bunyi, maka kalian akan
Oke adik-adik ya, selanjutnya kita akan membahas taraf intensitas. Jadi kalau seandainya kalian sudah tahu nih intensitas suatu bunyi, kalian bisa menentukan berapa taraf intensitas bunyi tersebut ya. Nah dengan cara langsung saja TI itu sama dengan 10 log I per I0. Nah inilah rumus kalau seandainya ditanya berapa taraf intensitas suatu bunyi yang memiliki intensitas sekian ya. Nah, taraf intensitas itu disimbolkan dengan TI, taraf intensitas. Kemudian I itu ialah intensitas bunyi yang pengen kita kasih cari tahu, intensitas bunyi. Lalu di situ ada I0. I0 itu intensitas ambang. Nah, adik-adik intensitas ambang ini ada nilainya. I0 itu nilainya 10 pangkat min 12, 10 pangkat positif 12 ya. Oke, 10 pangkat 12 satuannya ya bisa satuannya watt per meter kuadrat. Oke. Nah, soal yang sering muncul itu taraf intensitas yang dipengaruhi oleh jarak sama sumber. Jadi taraf intensitas itu ada dua pengaruh. Yang pertama dia taraf intensitas pengaruh sumber. Jadi kalau misalnya nih ada satu trompet, taraf intensitas satu trompet itu 20 misalnya ya. Nah, taraf intensitas ini satuannya desibel. Nah, desibel ya. Taraf intensitasnya itu 20 desibel. Kemudian, kalau misalnya seandainya ada 100 trompet yang dibunyikan secara bersama-sama nih, kira-kira berapa taraf intensitasnya? Mungkin kalian berpikir sederhana, wah Mbak, kalau misalnya seandainya satu trompet aja 20 desibel, berarti kalau misalnya ada 100 trompet yang dibunyikan bersama-sama, berarti 100 kali 20, berarti jawabannya 200 desibel. No, tidak segampang itu ya, ada rumusnya, makanya kalian jangan terkecoh. Makanya kalian harus rajin terus tonton channel Kursi Guru ini supaya bisa memberikan pengetahuan fisika buat kalian ya. Nah, jadi pengaruh sumber itu dek, kalau misalnya seandainya taraf intensitasnya itu dengan jumlah sumber yang udah diubah, itu TI-nya enggak untuk beberapa sumber nih itu dirumuskan TI awalnya berapa ya, TI 1 ditambah 10 log N2 per N1. Nah ini jadi kalau misalnya seandainya ditanya kalau satu trompet dia misalnya nih, langsung aja ya kita bahas soalnya nih, kalau dia satu trompet itu taraf intensitas satu trompet itu 20 desibel. Kita ada 100 trompet, berapa taraf intensitas kalau dia ada 100 trompet? Jangan langsung dikaliin 20 kali 100, gak boleh ya, harus pakai rumusnya. Nih rumusnya langsung kita masukkan, TI ke 100 maksudnya TI pada saat dia 100 jumlah sumbernya. TI yang pertama, TI awalnya kan 20, jadi masukkan 20 ditambah dengan 10 itu jangan ditanya dari mana ya, memang dari rumusnya gitu. 10 log N2 nya ini 100, masukkan ini 100 dibagi dengan N1 nya berapa? N1 nya 1 ya, berarti di sini 20 ditambah 10 log 100. Log 100 itu 2 ya, jadi ingatin log 10 itu 1, log 100 2, log 1000 3, log 10.000 4, hitung aja nolnya ya. Nah jadi log 100 itu 2, berarti 20 ditambah 10 kali 2 20, 20 tambah 20 berarti 40 desibel. Nah jadi kalian jangan terkecoh, jangan sampai nih kalian ngerasa ada 100 sumber, satu sumbernya 20 desibel maka 100 itu berarti 2000, enggak ya. Ternyata setelah kita cari dengan menggunakan rumus yang sudah kita berikan di channel Kursi Guru ini, maka hasilnya 40 desibel. Paham ya? Adik-adik paham? Oke, pintar. Nah, selain pengaruh sumber, adik-adik, taraf intensitas ini juga dipengaruhi oleh jarak. Jadi taraf intensitas itu pengaruh jarak, itu yang kedua. Pengaruh jarak. Nah, pengaruh jarak ini maksudnya gini,
Kalau awalnya posisi kita itu 10 meter dari sumber bunyi. Jadi 10 meter nih dari sumber bunyi. Tiba-tiba kita ini berlari dan sekarang posisi kita itu menjauhi sumber bunyi. Sekarang posisi kita yang tadinya 10 meter itu menjadi 100 meter ya. Nah, kira-kira berapa sih taraf intensitas kalau posisinya itu berubah jadi 100 meter. Nah, ini nggak bisa ya kalau kalian lakukan dengan perhitungan sederhana, kalian harus tetap gunakan rumus. Nah, dan rumusnya ini taraf intensitas kalau dia pengaruh jarak, taraf intensitas yang ingin dicari tahu berapa posisinya itu taraf intensitas awalnya berapa dikurang 20 log R2 per R1. Nah, inilah rumus kalau seandainya ingin mencari berapa taraf intensitas kalau jaraknya diubah. Boleh jaraknya lebih besar atau lebih mendekati sumbernya ya. Misal, kalau jarak awalnya itu ialah 20 cm misal ya. Kemudian taraf intensitas pada saat dia 20 cm itu ternyata 80 desibel. Terus dia berlari sehingga posisinya sekarang itu 2000 cm, mungkin saking ya nggak nyamannya lah ya berada di dekat sumber. Nah, kira-kira berapa taraf intensitas yang didengar oleh orang yang sudah berada 2000 cm dari sumbernya ya, jaraknya 2000 cm dari sumber. Nah, gunakanlah rumusnya TI 2, anggap saja TI 2 ya, sama dengan TI 1 nya berapa? TI 1 nya ini 80 desibel dikurang 20 ya, log R2 nya berapa? R2 nya ini masukkan 2000 dibagi dengan R1 nya berapa? 20. Ini kita tewaskan 2 nya tinggal 100. Log 100 berapa? Log 100 itu 2 ya. Jadi di sini 80 dikurang 20 dikali 2, maka 80 dikurang 40 sama dengan 40 desibel. Oh, ternyata yang tadinya dia berjarak 80 desibel taraf intensitas yang dia dengar 80 desibel sekarang menjadi 40 desibel. Nah, ini ya adik-adik, inilah materi yang penting kalau seandainya kalian membahas tentang intensitas dan taraf intensitas. Kuncinya adik-adik, kalian harus paham penempatan rumusnya itu harus pakai yang mana. Ya, kalau misalnya untuk intensitas bunyi, ya kalau ada P sama A di dalam soal ya pakailah rumus yang ini. Kalau seandainya dia dalam bentuk P sama R, maka pecah rumusnya jadi ini. Tapi kalau dia memiliki hubungan intensitas sama jarak, maka ini rumusnya intensitas berbanding terbalik dengan jarak dikuadratkan. Nah, taraf intensitas pada dasarnya ini rumusnya ya 10 log I per I0, tapi kalau di dalam soal dia lebih banyak membahas tentang taraf intensitas pengaruh sumber maupun pengaruh jarak ya. Intinya gini ya, kalau misalnya seandainya nih satu sumber 20 desibel ya, satu sumbernya 20 desibel. Kalau dia ada menambah sumbernya kan jadi 100 nih, artinya sumbernya nambah ya. Kira-kira menurut kalian kalau sumbernya nambah, dia tingkat kebisingannya akan lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya, karena kan sumbernya nambah, berarti kalian harus mendapatkan TI-nya itu harus nilainya lebih besar daripada TI awal karena sumbernya nambah. Jadi ketika nanti kalian dapat TI pada saat sumbernya 100, ternyata perhitungan kalian itu 10 desibel, pasti itu salah. Nggak mungkin dong 10 desibel. Kalau TI 1 kalau misalnya TI 1 sumber aja 20, masa TI 100 sumber jadi 10 ya. Jadi harus main logika juga. Kalau seandainya ini 20 desibel, nambahlah si sumbernya, logikanya dia akan bertambah ya. Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau awalnya dia deket nih dari sumber bunyi, tiba-tiba dia menjauh, secara logika dia nggak bising atau nggak terlalu bising ya, atau kebisingannya itu berkurang karena dia sudah menjauh dari sumbernya.
Jadi kalau misalnya seandainya kalian dapatkan hasilnya yang lebih besar dari 80, berarti kalian salah. Nggak mungkin hasilnya lebih besar dari 80, pasti hasilnya lebih kecil dari 80, karena dia itu sudah menjauh dari sumber, berarti dia nggak terlalu mendengar bunyi itu dengan taraf intensitas yang tinggi lagi ya. Jadi harus mainkan logika juga kalau membahas tentang taraf intensitas. Oke, nah adik-adik pasti kalian sudah mengerti ya dengan apa yang Mbak sampaikan. Intensitas dan taraf intensitas bunyi ini harus kalian kuasai, dan ini juga materi yang penting buat kalian karena di beberapa tes itu sering masuk materi tentang intensitas dan taraf intensitas ini. Pastikan kalian paham. Buat kalian yang nggak paham tentang materi ini atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung silakan ketik di kolom komentar, nanti Mbak akan jawab ya pertanyaan dari kalian. Atau buat kalian yang ada request khusus materi apa yang mau dibawakan, yang Mbak mau sajikan buat kalian, itu silakan langsung komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, tetangga kalian, siapapun, semua orang di dunia ini, sehingga semua orang itu bisa merasakan betapa enaknya belajar fisika. Oke, untuk video kali ini cukup ya. Selamat berbuka puasa buat kalian yang menjalankan nanti, tapi ya bukannya jam 6 sore nanti, lebih kurang ya. Oke adik-adik, sukses untuk kalian. Semoga apa yang Mbak sampaikan bisa bermanfaat. Kalau ada yang salah Mbak mohon maaf ya. Itu saja. Jangan lupa subscribe channel kita, channel Kursi Guru, yang akan setia memberikan pembelajaran buat kalian. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.